صراط الذين أنعمت عليهم
illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah. Al-khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qulubana bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin muhtaramat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Di kesempatan malam hari ini kita bersama-sama duduk di tempat yang mulia, di kegiatan yang mulia. Maka tentunya keistiqomahan kita ini tidak terlepas dari taufik pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Maka tentunya taufik pertolongan yang Allah berikan kepada kita istiqomah, ngaji bersama, bermusyawarah bersama, mengingat-ingat ilmu bersama ini adalah merupakan bagian ibadah yang mulia, bahkan yang paling mulia. Karena ilmu adalah penghantar daripada sah tidak sahnya ibadah kita. Ilmu menjadikan sempurna tidak sempurnanya ibadah kita. Karena menjadi penghantar itulah orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang mengingat-ingat ilmu, itu adalah termasuk amal yang paling utama. Karena itu sampai-sampai kalau kita ngaji di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali membahas secara khusus tentang fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Di dalam nasihat beliau menyampaikannya, syawahiduha minal Qur'ani qauluhu azza wa jalla. Beliau menjelaskan tentang seputar keistimewaan ilmu atau orang yang berilmu itu. Syawahiduha, dalil-dalilnya, bukti-bukti kebenarannya itu diambil minal Qur'an, dari Al-Quran. Jadi dalilnya tidak nanggung-nanggung, langsung dari Al-Quran. Qauluhu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah yang maha tinggi, yang maha mulia dan yang maha tinggi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman
Qaiman bil qist. Ini sering kita baca. Salah satu yang sebetulnya anjuran kita baca, ulama mengatakan syahidallah ini dibaca ketika selepas sholat subuh itu diantaranya. Jadi termasuk ayat yang digunakan untuk wirid. Ternyata ayat ini menjelaskan terkait tentang ilmu dan orang berilmu juga. Terjemahnya kurang lebih syahidallah, Allah telah bersaksi. Bentuk persaksian Allah itu nopo? Annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang benar untuk disembah illahu kecuali Dia. Yang dimaksud Dia di sini kembali kepada Allah. Jadi yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah itu Allah sendiri yang bersaksi. Jadi kalau sudah persaksian itu andai kata Allah saja, yang lain makhluknya tidak bersaksi, maka sudah menjadi cukup. Sudah menjadi cukup. Karena Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan makhluknya. Allah yang menciptakan tidak butuh dengan yang diciptakan. Jadi persaksian tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah. Andai kata Allah yang bersaksi sudah mencukupi. Tapi Allah menyertakan pada ayat ini wal malaikatu, dan ikut telah bersaksi pula malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, wa'ulul ilmi, dan ikut bersaksi pula orang-orang yang berilmu atau yang kita katakan ulama. Qaiman bil qisti, selain Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Dia, Allah itu bersaksi bahwasanya Allah itu telah menegakkan keadilan. Karena itu Allah memiliki sifat al-adlu, ya, Allah yang adil. Ya, jadi Allah punya sifat maha adil. Ya adlu, ya tidak semua husna mojo. Ya adlu, dan Allah yang maha adil. Fandur, maka kita diajak merenung oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya'nya. Fandur, maka renungkan, maka perhatikan, maka lihatlah kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsi, bagaimana Allah memulai persaksiannya dengan dirinya sendiri. Jadi memulai persaksian diawali dengan Allah sendiri. Wa tanna lil malaika, kemudian membarengkan kedua kalinya persaksiannya dengan malaikat. Wa tallata li ahli ilmi, kemudian membarengkan ketiga kalinya dengan orang-orang berilmu. Maka di sini Imam Ghazali ya, menyimpulkan begitu hebatnya dengan mendapatkan kemuliaan, dengan mendapatkan keistimewaan, sampai-sampai yang bersaksi itu selain Allah, Allah menyertakan malaikat dan orang berilmu. Tiga itu. Pertama Allah, malaikat. Jadi malaikat tidak bersaksi sendiri, tapi dibarengkan oleh persaksian Allah serta orang berilmu. Menandakan di situ malaikat dan orang berilmu itu memiliki derajat yang mulia, sampai-sampai dibarengkan persaksiannya dengan Allah. Allah tidak membarengkan wajahilun, orang-orang yang tidak berilmu, tidak ada. Tapi tiga ini, Allah yang bersaksi sendiri, malaikat-malaikatnya disertai orang-orang berilmu. Jadi kan dalil Al-Quran ini menyatakan begitu istimewanya orang berilmu, sampai-sampai persaksiannya diikut sertakan oleh Allah. Kaya dene kula jenengan iki ketika
Anggaplah berbicara dengan urusan dunia, kekuasaan dunia. Ada presiden. Ketika presiden ini menentukan akan berbicara, melakukan sesuatu lah, ditulis namanya atau beliau menyebutkan nama dirinya disertai menteri-menteri. Yang disebut menterinya ini berarti kan mendapatkan prioritas dari keistimewaan. Mau disebut menteri ini menteri. Berarti menandakan kita anggap menterinya ini orang yang dekat istimewa. Demikian Allah menyebutkan persaksiannya malaikat dengan orang berilmu. Berarti menandakan orang berilmu di antara orang yang dekat dengan Allah disebut oleh Allah. Dan inilah yang mendorong Imam Ghazali memberikan tasjih, semangat kepada kita untuk selalu menambah ilmu. Mungkin kalau jenengan ya sing mungkin atau sulit, koyoknya sulit untuk menjadi setingkat orang berilmu seperti Imam Syafi'i misalnya. Koyoknya sulit. Karena perjalanan Imam Syafi'i itu ketika lahir kurang lebih umur 10 tahun, 7 atau umur 10 tahun wis hafal Quran. Belajarnya saja tidak di negaranya. Beliau ini pindah wa umila ila Makkah. Lahir di kota Mekah. Belajar di kota Mekah. Ya, belajar di kota Mekah dengan beberapa guru di sana. Dari kota Mekah rela menuju ke kota Madinah. Belajar. Marahnya kota Madinah mencari guru-guru termasuk Imam Malik di sini. Beliau pindah ke Marohala ila Yaman, pindah ke daerah Yaman. Dari Yaman ila Irak, Marohala ila Irak, beliau pindah ke kota Irak dan seterusnya. Nah, kalau kita amati, ternyata Imam Syafi'i ini menjadi sosok ulama besar, ulama dunia yang sampai sekarang diikuti akan pemahamannya. Belajar ini dari negara ke negara. Nah, berarti itu dari kota jenengan ini, yo dari kota ke kota yo sing, dari desa ke desa sing sak disodong. Kan sakumpul-kumpul tapi untung. Daripada kita tidak belajar, tidak ada di dalam diri kita ilmu sedikit pun. Nah, makanya kan kalau dengan belajar seperti ini, walaupun 1,5 jam, niku kepingin ngisi hati kita dengan ilmu, agar supaya dicap oleh Allah orang berilmu. Nah, karena tingkatan orang alim itu memang bertingkat-tingkat. Ada orang itu memahami masalah tata cara toharo bersuci, paham, kok paham? Berarti dia alimun bil toharo, alim tentang masalah bersuci, disebut alim. Cuma kategori bersuci. Seperti pulau jenengan saat ini belajar masalah sholat di dalam fikih, diulas wis panjang lebar sampai dibuka masalah Fatihah masih dibuka, dijabarkan, terus paham. Nah di situ ketika kita paham berarti kita itu alimun bis sholat, mengetahui tentang tata cara atau syarat-syarat rukun-rukun daripada sholat dan seterusnya. Dikatakan. Jadi masih untung seperti itu, walaupun tidak sekelas dengan ulama-ulama kita terdahulu. Karena itulah pentingnya ulama dengan mencari ilmu yang semacam ini, ya. 1 jam, 1,5 jam dan seterusnya. Ini kita berharap ketika kita sedikit daripada punya ilmu itu, harapannya kita berharap digolongkan, ya, mendapatkan pemberian yang tersebut di dalam Al-Quran, ikut serta disebut sebagai ulul ilmi, orang yang berilmu. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, untuk berikutnya kita lanjut ngaji kita. Tidak bosan-bosan. Jadi kalau kita nambah semangat, Imam Syafi'i ngaji dari negara ke negara, ratusan guru yang beliau dapat, ratusan guru yang beliau dengarkan.
Jadi beliau itu kenapa dari negara ke negara belajarnya, agar supaya tahu gurunya secara langsung, ada kesalahan bisa tanya, ada kemuskilan bisa tanya, menghatamkan tulisan-tulisan karya dari gurunya. Jadi kalau kita ya sudah banyak mungkin guru yang kita dengarkan, tapi kan lewat jarak jauh, YouTube, Facebook, apa sih, bisa kan sing kenal, bukan tidak hanya dikenal, tidak dikenal sama gurunya. Karena itu ilmu itu penting, salah satunya dengan sanad. Salah satu sanad bukti dia satu kenal di gurunya. Gurunya kenal sama gurunya. Terus itu tujuan di antara ulama dulu, salah satunya Imam Syafi'i, kenapa harus ke rihlah, kenapa harus pergi dari negara ke negara. Para hadirin hadirat